Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan dan memberikan kenikmatan kepada kita. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW bersama keluarganya yang Allah sucikan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu di antara sifat Tuhan, yaitu sifat adil. Kita akan membahas masalah keadilan Tuhan berkenaan dengan keburukan yang menimpa manusia, berkenaan dengan masalah syurur, masalah hal-hal yang buruk yang menimpa makhluk. Ini bagaimana kaitannya dengan keadilan Tuhan? Kalau seandainya Tuhan itu maha adil, tapi kenapa masih ada keburukan yang menimpa kepada makhluknya? Ini permasalahan yang cukup penting, cukup krusial dan dibahas di dalam ilmu kalam juga berkenaan dengan masalah keadilan. Salah satunya adalah syubhat tentang adanya keburukan yang ada di alam ini. Permasalahan ini harus dibahas dengan betul ya, karena nanti akan berdampak kepada permasalahan yang tidak bagus, yang tidak baik, yang mungkin banyak di antara manusia yang lari dari agama atau mengingkari Tuhan itu karena berkenaan dengan masalah syurur ini, masalah keburukan. Atau mungkin sebagian daripada umat manusia terjerumus kepada kemusyrikan sanawiyah, kelompok sanawiyun. Mereka menganggap bahwa Tuhan itu lebih daripada satu karena masalah keburukan. Kalau seandainya Tuhan itu pencipta kebaikan, maka Tuhan yang lainnya adalah pencipta keburukan. Jadi ini permasalahan yang cukup penting untuk kita bahas. Kita akan bahas insya Allah pada kesempatan ini. Kalau kita melihat keburukan di kajian-kajian itu, keburukan dibagi kepada dua. Ada keburukan duniawi, ada keburukan ukhrawi. Ada keburukan yang terjadi di dunia, ada keburukan yang terjadi di akhirat. Keburukan yang terjadi di akhirat itu yaitu azab mungkin atau siksaan ya, yang nanti kita akan bahas di lain pertemuan. Pembahasan kita di kesempatan ini adalah berkenaan dengan keburukan yang terjadi di dunia, syurur ad-dunyawi. Ya, jadi keburukan-keburukan yang menimpa kepada makhluk di alam dunia ini. Kalau kita lihat keburukan yang ada di alam ini, lihat dari segi sebab dan sumbernya terbagi kepada dua. Ada keburukan yang bersumber dari faktor-faktor alami seperti bencana, banjir, gempa, longsor, kebakaran, terus gunung meletus. Itu merupakan keburukan-keburukan yang terjadi pada makhluk, pada manusia yang disebabkan oleh faktor alam. Yang kedua adalah keburukan-keburukan yang bersumber dari faktor ikhtiar manusia, bersumber dari perbuatan ikhtiari manusia. Jadi keburukan muncul dari perbuatan manusia seperti pembunuhan, peperangan, pengkhianatan. Ini merupakan keburukan-keburukan yang muncul dari faktor ikhtiar atau pilihan atau perbuatan manusia. Kita akan mencoba membahas yang pertama, yaitu pertama dulu ya. Nanti kita akan bahas masalah yang kedua berkenaan dengan masalah ikhtiar manusia ini. Yang pertama berhubungan dengan masalah keburukan yang terjadi di alam ini yang bersumber dari faktor alami, yaitu berupa bencana, berupa gempa, berupa banjir dan seterusnya. Ini hal-hal yang buruk yang menimpa manusia yang mungkin terutama saat ini berkenaan dengan adanya wabah yang menimpa hampir seluruh negara di dunia ini, yang membuat keburukan buat manusia.
yang menciptakan keburukan buat manusia. Betapa banyak manusia yang harus kehilangan nyawanya karena wabah ini, wabah virus corona ini. Betapa banyak manusia yang harus kehilangan sanak keluarganya. Betapa banyak manusia yang harus kehilangan sumber penghasilannya, pekerjaannya, menderita disebabkan oleh wabah ini, oleh virus ini. Dan virus merupakan salah satu ciptaan dari Tuhan, dan ini keburukan buat manusia. Makanya mungkin kebanyakan dari manusia terbesit di dalam pikirannya mempertanyakan keadilan Tuhan. Di mana Tuhan? Kenapa kok Tuhan harus menciptakan virus yang kemudian mengakibatkan penderitaan dan keburukan buat manusia? Ya. Atau faktor-faktor yang lain, atau keburukan-keburukan yang lain, ada yang terkena bencana, ada yang terkena banjir, kena longsor, dan semua ini merupakan keburukan-keburukan. Ada yang tersengat sama lebah, ada yang tersayat sama pedang, ada yang terkena bisa ular. Itu semuanya bersumber dari faktor alam. Ini kenapa kok ada keburukan padahal Tuhan Maha Adil? Ini pembahasan yang cukup penting dan cukup lama dibahas di kalangan para ulama, para filsuf Islam. Mereka membahas ini dari sejak awal-awal pembahasan terdahulu. Mereka menjawab syubhat ini dengan berbagai macam jawaban. Kita akan menyebutkan beberapa atau dua di antara itu yang menurut kita mungkin ini cukup banyak diyakini oleh para ulama. Para ulama terdahulu atau para filsuf terdahulu meyakini bahwa mungkin sekarang juga masih ada yang meyakininya bahwa sebenarnya keburukan itu adalah amrun adami, bahwa keburukan itu perkara yang sifatnya tidak ada entitasnya, tidak ada wujud luarnya, tidak ada realitas luarnya. Ya. Jadi ketika kemudian dia tidak ada wujudnya, maka kemudian tidak bisa kemudian kita mempertanyakan siapa penciptanya, kenapa menciptakan ini. Karena keburukan ini merupakan faktor sesuatu yang sifatnya amrun adami, perkara yang tidak ada. Diumpamakan seperti cahaya dengan kegelapan. Cahaya adalah perkara yang wujudi, dia ada, sementara kegelapan adalah ketiadaan cahaya. Ya, jadi antum lihat bahwa cahaya itu seperti cahaya yang ada di sekitar kita, contohnya cahaya yang bersumber dari lampu. Itu perkara yang ada. Kemudian kegelapan yang ada di belakang saya, bayangan atau kegelapan itu adalah sesuatu yang sifatnya disebut kegelapan. Pada hakikatnya dia adalah sesuatu yang tidak ada, artinya ketiadaan cahaya. Kegelapan adalah ketiadaan cahaya. Cahaya adalah amrun wujudi, sementara kalau kegelapan adalah amrun adami. Nah, kalau amrun wujudi ada penyebabnya, ada sebabnya, ada sumbernya. Tapi kalau amrun adami maka tidak ada penyebab dan tidak ada sumbernya. Sekarang yang menyebabkan atau yang sumber kegelapan kan tidak ada. Yang ada sumber cahaya. Sumber cahaya adalah lampu, sementara sumber kegelapan tidak ada. Badan saya bukan sumber kegelapan. Badan saya ini penghalang cahaya. Di yang ada maka butuh kepada sumber keberadaannya, sementara kalau yang tiada maka tidak perlu yang namanya pengada, dia tidak ada. Ya. Begitu juga dengan kebaikan dan keburukan. Jadi menurut sebagian para ulama dan para filsuf bahwa keburukan itu adalah ketiadaan kebaikan. Jadi keburukan itu adalah tidak adanya kebaikan, maka itu dinamakan dengan keburukan. Jadi ketika keburukan itu amrun adami, ketiadaan, maka tidak butuh kepada pencipta. Itu salah satu penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan ini. Jadi Tuhan tidak menciptakan keburukan, tidak ada keburukan kok. Ya. Nah kemudian sebagian lain menjawab bahwa sebenarnya keburukan itu adalah amrun nisbi. Keburukan itu adalah perkara yang sifatnya relatif sebenarnya. Sekarang juga banyak ulama yang menjelaskan masalah ini berkenaan dengan syubhat ini, bahwa keburukan itu sifatnya amrun nisbi, keburukan yang sifatnya relatif ya. Keburukan adalah sebuah kondisi di mana ketika dibandingkan satu dengan yang lainnya,
ketika satu wujud dengan wujud yang lain dibandingkan, muqayasakan, maka akan ada keburukan. Tapi dianya sendiri itu bukan sebuah keburukan. Jadi wujud itu semuanya baik. Tapi ketika kemudian dinisbatkan, dihubungkan dengan yang lain, baru kemudian di situ ada namanya keburukan. Dicontohkan seperti bisa ular. Bisa ular itu, sebagaimana dia bisa ular itu sesuatu yang baik. Buat bisa adalah suatu kebaikan. Buat ular juga sebuah kebaikan. Ular harus ada, dia memiliki bisa untuk sebagai perlawanan terhadap musuh. Nah, bisa itu bagus bagaimana bisa, tapi ketika dinisbatkan kepada manusia, maka akan muncul yang namanya keburukan. Ketika bisa itu masuk ke dalam tubuh manusia, kemudian merusak mungkin organ dalam manusia, maka kemudian akan mengakibatkan kerusakan, maka muncullah keburukan. Tapi apakah bisa itu buruk sebagaimana sebagaimana dia itu bisa, apakah dia buruk? Dia nggak buruk. Kemudian dinisbatkan kepada yang lain, kemudian dia menjadi dianggap sebagai buruk. Ini penjelasan yang kedua ya untuk menjawab masalah ini, bahwa keburukan itu sifatnya amrun nisbi, sesuatu yang sifatnya relatif ya. Ketika dihubungkan dengan yang lain, maka kemudian dikatakan sebagai sebuah keburukan. Sebagaimana dianya itu adalah sesuatu yang sifatnya baik. Jadi kenapa kemudian ini terjadi? Karena yang namanya alam materi selalu yang ada namanya tarakum, selalu ada namanya tazahum, selalu ada namanya benturan kepentingan antara materi satu dengan materi yang lain, antara benda satu dengan benda yang lain. Ketika kemudian pohon hendak tumbuh, tunas mau tumbuh, kemudian dia akan keluar dari tanah, tapi kemudian salju juga dengan hukumnya dia ingin turun dari atas, kemudian turun ke bawah dan kemudian menutupi tunas tersebut dan kemudian menjadi mati. Maka jadi buruk yang menimpa kepada tunas itu. Jadi dia jadi mati. Kenapa? Karena terjadi tazahum dengan hukum yang ada pada salju. Karena salju bisa mematikan, mungkin untuk sebagian pohon bisa mematikan. Sebagai contoh aja. Kemudian jadi kenapa kemudian ada keburukan? Ya karena keburukan itu sebenarnya sesuatu yang tidak bisa dihindari di alam materi ini dan bersifat nisbi. Contoh yang lain, air itu sebagaimana dia air adalah sebuah kebaikan. Air itu diciptakan sama Tuhan untuk kehidupan manusia, bahkan sebagai sumber kehidupan manusia. Air sebagaimana air itu bagus, tapi ketika kemudian air dihubungkan, dinisbatkan kepada yang lain, ketika kemudian air harus ketika ada manusia yang harus tenggelam di sana, maka mengakibatkan kemudian manusia kehilangan nyawanya atau dia menderita, kemudian muncullah keburukan. Jadi keburukan itu ketika ada penisbatan dengan yang lain. Air sebagaimana dia air itu suatu kemuliaan, sebuah kesempurnaan, sebuah kebaikan. Api juga sama. Api ketika Tuhan menciptakan api itu untuk kebaikan. Tapi mungkin konsekuensinya di alam materi karena selalu ada tazahum, selalu ada yang namanya benturan. Kadang api itu mungkin bisa melukai atau membakar seseorang. Nah, apakah kemudian api itu buruk? Api tidak buruk. Sebagaimana dia api, bima huwa api itu dia tidak buruk. Substansinya dia baik. Tuhan menciptakan kebaikan, tapi ketika dinisbatkan kepada yang lain, maka kemudian dianggap sebagai sebuah keburukan. Nah, ini penjelasan kedua ya, bahwa hukum yang ada di alam tabiat, di alam materi itu selalu terjadi adanya tazahum. Nah, cara pandang kita terhadap sesuatu mungkin kita terlalu melihat secara parsial ya. Jadi secara juz'i ya. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, sebenarnya penciptaan Tuhan itu, setiap wujud yang Tuhan ciptakan adalah kebaikan. Tapi karena dia hidup di alam materi, maka kemudian menjadi
terjadi gesekan, terjadi benturan, kemudian menciptakan sebuah keburukan. Nah, ini jadi pertanyaan, apakah Tuhan bijak menciptakan wujud-wujud seperti ini? Apakah Tuhan bijak menciptakan bisa? Apakah Tuhan bijak menciptakan air? Apakah Tuhan bijak menciptakan api? Apakah Tuhan bijak menciptakan tanah? Karena ternyata itu menciptakan keburukan bagi manusia, contohnya ketika pada kondisi tertentu. Nah, ketika Tuhan kemudian tidak menciptakan api, apakah Tuhan bijak? Ya, api membakar, tapi akan banyak maslahat yang hilang ketika api kemudian tidak diciptakan. Orang tidak akan bisa masak, tidak akan memanaskan tubuh. Dunia juga tidak akan panas tanpa adanya api dari matahari. Jadi sebenarnya penciptaan Tuhan tentang api itu adalah sebuah kebaikan. Tapi kemudian ketika disebutkan kepada yang lain, memang adanya keburukan. Nah, apakah Tuhan bijak kemudian menciptakan air? Karena ternyata banyak orang yang ada orang yang kemudian tenggelam dan meninggal kena banjir. Nah, apakah Tuhan tidak usah menciptakan air saja gitu? Nah, kalau seandainya Tuhan tidak menciptakan air, maka akan ada maslahat besar yang kemudian menjadi hilang, ternafikan hanya karena mudorot yang sedikit. Ya. Nah, apakah Tuhan bijak menciptakan air? Ya, pengertian bijaksana itu adalah ketika maslahatnya dominan dibanding dengan mudorotnya. Sesuatu dikatakan bijaksana itu ketika kemudian kebaikannya lebih dominan dibanding dengan keburukannya. Perbuatan dikatakan bijaksana ketika kemudian kebaikannya dominan dibanding dengan keburukannya. Itu dikatakan maslahat ya. Jadi maslahatnya lebih banyak. Jadi maslahat itu adalah ketika kebaikannya lebih banyak dibanding dengan keburukannya. Nah, pelaku maslahat adalah orang yang bijak. Contohnya kita mau merobohkan atau merenovasi sebuah rumah sakit yang sudah hampir roboh atau sudah rusak. Nah, ketika kita mau renovasi menjadi sebuah rumah sakit yang canggih, yang bagus, maka kemudian kita harus bongkar, kita harus runtuhkan, kita harus bangun lagi dari awal. Nah, ini kan niatnya baik ya, karena ada untuk kebaikan. Tapi kemudian ada konsekuensi ketika kita di alam materi, selalu ada namanya tazahum, selalu ada namanya benturan. Ketika rumah sakit itu dirobohkan, maka akan mengganggu tetangga sebelah, akan ada debu yang kemudian mengganggu tetangga, akan ada kebisingan dan semuanya. Nah, apakah kita kemudian tidak merobohkannya dan menggantinya dengan rumah sakit yang baru? Apakah bijak kemudian merobohkan dan kemudian merubahnya menjadi mengganti dengan rumah sakit yang baru yang lebih canggih, lebih manfaat? Kalau seandainya maslahatnya lebih banyak, maka itu dikatakan bijak. Ya. Walaupun ada mudorotnya, ya di alam materi selalu ada yang namanya keburukan. Tidak ada mungkin sesuatu yang baik murni di alam materi. Selalu ada yang namanya tazahum, selalu ada yang namanya sisi buruknya. Ketika seseorang kemudian menciptakan pisau untuk membantu masak di dapur, itu manfaatnya besar. Tapi terkadang konsekuensinya karena pisau itu tajam, maka konsekuensinya akan menggores luka atau melukai tangan. Nah, apakah kemudian adil atau bijaksana kalau seandainya menciptakan pisau? Ya, kalau seandainya maslahatnya lebih banyak, maka itu bijaksana. Maka itu ada banyak maslahatnya dibanding dengan mudorotnya. Nah, semua yang ada di alam ini Tuhan menciptakan dengan tujuan yang baik. Tujuan asli penciptaan Tuhan adalah kebaikan. Tapi karena ada di alam materi selalu ada yang namanya keburukan. Tapi keburukan ini bukan tujuan asli. Namanya al-hadaf bittaba. Bukan al-hadaf al-asli. Ya, tujuan asli penciptaan Tuhan terhadap makhluk adalah kebaikan. Tuhan ciptakan bisa untuk ular itu sebuah kebaikan. Walaupun ada sisi buruknya karena dia materi, maka itu bukan tujuan asli Tuhan. Apakah tujuan asli menciptakan bisa untuk kemudian merusak tubuh manusia? Kan bukan. Apakah tujuan asli Tuhan menciptakan air untuk membuat orang tenggelam? Kan bukan. Untuk maslahat yang sangat-sangat besar. Apakah Tuhan menciptakan api untuk kemudian manusia biar terbakar? Kan enggak. Tujuan Tuhan menciptakan api untuk sebuah maslahat. Nah, tapi karena di alam materi ini kemudian tadi hukumnya adalah selalu ada tazahum, selalu ada benturan, maka
konsekuensinya ada keburukan. Tapi keburukan ini bukan tujuan asli. Itu namanya al-hadaf bittaba. Itu konsekuensi. Ya. Nah, virus juga sama. Virus, bakteri atau apa saja itu ketika Tuhan ciptakan sebagaimana dia virus itu sebuah kesempurnaan, sebuah kebaikan. Sebagai sebuah buat dirinya atau buat alam semesta secara keseluruhan itu sebuah kebaikan. Nah, karena kita selalu melihat secara parsial, kemudian secara juz'i alam ini, maslahat yang ada di alam ini, kemudian sehingga menilai buruk perbuatan Tuhan. Bakteri atau virus itu untuk alam semesta, untuk alam materi itu faedahnya sangat besar. Tapi kemudian ketika dia harus masuk ke dalam tubuh manusia dan merusaknya, yaitu konsekuensi dari alam materi akan selalu ada namanya benturan. Ya, akan selalu ada namanya bentrokan hukum atau maslahat atau setiap materi. Kalau kita melihatnya secara juz'i, secara parsial itu maka akan terlihat seperti sebuah keburukan. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, sebenarnya itu sebuah kebaikan. Bahwa alam itu harus ada api, ada air, ada batu, ada tanah, ada bakteri, ada virus, ada singa, ada ular, ada bisanya, ada racun, dan semuanya itu harus ada di alam secara keseluruhan. Tapi ketika kemudian dia kemudian berbenturan dibandingkan dengan yang lain, baru muncul sebuah keburukan. Jadi kita harus melihat secara utuh, secara menyeluruh. Kalau kita membeli rumah, kemudian hanya melihat toiletnya saja yang kotor, ya maksudnya dalam artian kan toilet tempat kotoran. Nah, kita akan hanya melihat itu saja, maka kita gak bakal menganggap bahwa ini rumah gak bagus kok, rumah kok banyak lembab ini, bau dan semuanya. Loh, kita jangan melihat itu jangan melihat rumah hanya sekedar itu saja. Tapi kalau lihat secara keseluruhan, apakah toilet itu penting buat rumah? Sangat penting. Kalau seandainya toilet tidak ada, maka semua akan jadi toilet. Kalau toilet nggak ada, maka orang akan sembarangan kemudian buang air besar, buang air kecil. Kalau ada toilet, ya nanti kamar mandi akan jadi toilet, kemudian dapur akan jadi toilet, kamar juga akan jadi toilet. Kenapa? Karena nggak ada toilet. Jadi kita harus melihat secara keseluruhan bahwa toilet itu untuk keseluruhan rumah itu sangat baik dan kesempurnaan. Nah, kembali kepada pertanyaan, apakah Tuhan kemudian menciptakan keburukan? Ya, keburukan itu muncul di alam materi karena konsekuensi sebuah hukum yang ada di alam materi, bukan tujuan asli penciptaan Tuhan untuk keburukan. Ya, jadi keburukan itu amrun nisbi, perkara sifatnya relatif. Ini mungkin secara singkat untuk jawaban yang jenis keburukan yang pertama, bahwa keburukan yang muncul dari alam semesta, bahwa apakah Tuhan adil, bijak menciptakan makhluk-makhluk ini? Ya, Tuhan bijak. Kenapa? Karena maslahatnya lebih besar daripada mudaratnya. Ada khair ghalib di situ, ada kebaikan yang dominan dari setiap makhluk yang ada ini. Walaupun ada kemudian keburukan sebagai sebuah hadaf, tujuan yang sifatnya tabai, tujuan konsekuensi, bukan tujuan asli Tuhan menciptakan benda tersebut. Ya. Panjang lebarnya kita bisa dibaca di buku-buku teologi, ilmu kalam, akidah, membahas masalah keadilan Tuhan. Kita akan masuk ke jenis keburukan yang kedua yang muncul dari perbuatan manusia, ya. Yaitu hasil dari ikhtiar manusia, keburukan yang menimpa orang lain karena ikhtiar buruk manusia, seperti pembunuhan, kemudian pencurian dan semuanya. Ini merupakan keburukan-keburukan yang muncul dari perbuatan manusia. Nah, perbuatan manusia ini, keburukan ini yang muncul dari perbuatan manusia ada dua, ada keburukan secara fisik, yaitu melukai fisik, membuat mudarat sama fisik. Ada keburukan yang menimpa atau bersifat ma'nawi, menimpa secara ma'nawi kepada manusia yang lain, ya. Contohnya adalah penyesatan, yaitu menghalangi kesempurnaan orang lain, menghalangi kesempurnaan insaniah orang lain, kemudian itu namanya keburukan secara maknawi. Nah, kemudian jadi pertanyaan, kenapa Tuhan menciptakan manusia itu memiliki ikhtiar? Kenapa Tuhan menciptakan manusia memiliki pilihan? Kenapa Tuhan nggak menciptakan manusia seperti malaikat saja, semuanya jadi baik lah, tentukan baik semuanya soleh, semuanya taat, nggak pernah melukai orang lain, nggak bisa melukai orang lain, nggak bisa mengkhianati orang lain, nggak bisa mengkhianati.
Kenapa Tuhan menciptakan manusia itu memiliki pilihan, memiliki ikhtiar? Karena apa? Konsekuensinya ternyata ada memilih kepada keburukan, memilih kepada mendolimi orang, memilih untuk melukai orang, bunuh orang. Kenapa kau Tuhan menciptakan menciptakan ikhtiar dalam diri manusia, pilihan dalam diri manusia? Ya, jawabannya bahwa secara singkatnya bahwa manusia itu diciptakan untuk mencapai kesempurnaannya. Jadi Tuhan itu menciptakan makhluknya pasti ada tujuannya. Salah satunya adalah manusia. Tujuan penciptaan manusia adalah mencapai kesempurnaan insaniahnya. Ya. Nah, dan kesempurnaan manusia itu bisa dicapai dengan cara perbuatan ikhtiari. Kesempurnaan bisa dicapai dengan pilihan, dengan usaha. Kalau seandainya itu pemberian, itu bukan kesempurnaan. Ya. Kalau seandainya ujian satu kelas kita gurunya ngasih nilai semuanya 100, kemudian apakah itu sebuah kesempurnaan buat muridnya? Bukan sebuah kesempurnaan. Jadi biarkan mereka kemudian suruh berusaha memilih, walaupun konsekuensinya ada mungkin yang gagal, ada kemungkinan yang pilihan yang salah, ada kemungkinan jawaban yang salah. Iya, itu konsekuensi. Tapi kesempurnaan bisa dicapai pada diri manusia itu ketika manusia memiliki ikhtiar. Kalau seandainya ikhtiar ini tidak ada, kalau seandainya manusia itu jabr, kalau itu manusia itu sebenarnya seperti batu, seperti malaikat terpaksa dalam perbuatannya, maka akan sia-sia penciptaan manusia, akan sia-sia pengutusan para nabi, akan sia-sia pengutusan risalah, akan sia-sia surga dan neraka. Karena apa? Karena manusia tidak punya kesempurnaan, kan tidak punya capaian. Ketika manusia kemudian tidak punya capaian, maka semua makhluk bahkan penciptanya sia-sia, karena semua makhluk itu diciptakan untuk mendukung dan berkhidmat kepada kesempurnaan manusia, dan kesempurnaan manusia itu dicapai dengan ikhtiar manusia. Kalau tanpa ikhtiar manusia, maka sia-sia seluruh penciptaan alam, penciptaan tumbuhan, dan semuanya itu sia-sia kalau seandainya manusia tidak memiliki ikhtiar. Bahkan surga, neraka, pengutusan para nabi, pengutusan para rasul, penciptaan malaikat juga akan sia-sia kalau manusia itu jabr, kalau manusia itu terpaksa, kalau manusia itu tidak memiliki pilihan, memiliki ikhtiar. Maka Tuhan bijak gak menciptakan ikhtiar pada manusia? Bijak. Ya, Tuhan adil gak menciptakan ikhtiar pada manusia? Adil. Kenapa? Karena ada tujuan yang asli dari penciptaan ikhtiar, yaitu biar manusia mencapai kesempurnaannya. Iya, ada konsekuensinya. Ketika manusia dibiarkan memiliki ikhtiar, maka konsekuensinya akan ada pilihan kepada keburukan, akan menciptakan kedoliman, akan orang yang kemudian melakukan keburukan kepada yang lain. Tapi itu bukan tujuan asli Tuhan menciptakan ikhtiar. Tujuan Tuhan menciptakan ikhtiar aslinya adalah untuk kesempurnaan, untuk kebaikan, untuk manusia bisa biar mencapai kesempurnaannya, biar tidak sia-sia penciptaan ini. Ya. Jadi kenapa Tuhan menciptakan ikhtiar? Ya karena Tuhan bijak. Ya. Justru kalau Tuhan tidak menciptakan ikhtiar pada diri manusia, maka Tuhan tidak bijaksana. Kenapa? Menciptakan manusia sia-sia tanpa ada tujuan. Ya. Walaupun konsekuensinya ya ada pilihan kepada keburukan. Jadi keburukan yang bersumber dari alam maupun keburukan yang bersumber dari manusia itu bukan tujuan asli penciptaan Tuhan terhadap makhluk. Itu hanyalah konsekuensi, hanyalah hadaf bitaba, bukan al-hadaf al-asli. Karena yang ada dari penciptaan manusia, penciptaan makhluk, dan penciptaan manusia yang memiliki ikhtiar, tujuan aslinya adalah mencapai kesempurnaan, kebaikan, maslahat. Tinggal kita melihatnya dengan pandangan yang secara utuh, secara baik, secara universal, tidak secara juz'i, ya. Sehingga kemudian tidak menyalahkan Tuhan di dalam perbuatannya. Untuk lebih lanjut tentu silakan merujuk kepada kita yang berkenan dengan masalah keadilan Tuhan. Insyaallah pembahasan kita cukup sekian dulu. Kita akan bahas di bagian yang keduanya, itu keburukan di akhirat, di lain pertemuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.